Tapi kalau seandainya ada yang pacarannya udah mulai mendekati zina, mendingan pilih putus. Selamat siang semuanya. Oke, alhamdulillah ya. Ini adalah salah satu momen yang sangat menggembirakan sekali bagi kita semua. Kenapa? Karena di tahun ini adalah merupakan salah satu awal digelarnya festival bulan bahasa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, alhamdulillah di sini adalah semua pemuda-pemuda yang penuh prestasi, ya. Kita simak pemuda-pemuda yang penuh prestasi di sini. Tidak kalah pentingnya pada sesi kali ini, iya, di sini akan kita tampilkan pemuda-pemuda yang penuh prestasi di bidang masing-masing, ya. Siapakah gerangan di antara pemuda-pemuda yang penuh prestasi di sini? Iya, yaitu adalah kita sambut penampilan. Ya, pembicara yang pertama adalah Saudari Hani Sukmawati. Hani Sukmawati, silakan. Ini adalah, iya, Hani Sukmawati merupakan salah satu pelajar SMA Negeri 1 Cipendei yang penuh dengan talenta yang sangat memukau, yang perlu diacukan jempol oleh kita semua. Dan selain itu pula kita kedatangan salah satu penulis yang sudah malang melintang di dunia perbukuan, bukan hanya di perpustakaan yang melintangnya, ya, akan tetapi di dunia tulis menulis, ya, bahkan menulis hati seseorang pun bisa beliau, ya, menulis hati seorang perempuan pun beliau bisa, ya. Yaitu adalah kita sambut kepada Bapak Inan Kito. Kepadanya kami persilahkan. Iya, tepuk tangannya mana? Masih semangat? Oke, masih semangat. Di sini ada yang hijau-hijau, ya. Bu An selalu setia menemani kami, ya. Pasukan hijau-hijau pun siap menemani sampai akhir, ya, sampai acara festival bulan bahasa tuntas. Oke, sebelum itu kita perkenalkan terlebih dahulu, yaitu adalah saya ingin berjabat tangan dengan kedua generasi muda yang penuh talenta, yang berprestasi. Ini adalah satu di antaranya adalah Bapak Inan Kito, ya, Wong Kito Galo. Iya, coba Bapak Inan ini Bapak Inan Wong Kito Galo, ya. Belakangan. Iya. Baca bahasa Palembang tidak? Insya Allah masih ingat. Masih ingat, ya. Oke. Ini adalah sengaja karena beliau berlatar belakang keturunan dari Sumatera Selatan, ya. Penulisnya adalah Sumatera Selatan, maka panitia dalam bulan bahasa pun sengaja memanggil MC yang sangat kondang, yang sangat kondang sekali mungkin, ya, yaitu ya sama-sama dari Wong Kito Galo, dari sama-sama Sumatera Selatan. Oke, terima kasih kepada Inan Kito pada kesempatan ini sudah dapat hadir di tengah-tengah kita untuk membedah buku apakah yang mereka bawakan pada kesempatan ini. Itu adalah Inan Kito. Selanjutnya ini adalah pembicara yang kedua. Ya, pembicara kedua yang tadi saya sampaikan ini adalah salah satu siswi yang sangat dengan talentanya yang cukup luar biasa, ya, yaitu adalah Hanifah, ya. Hanifah kalau boleh tahu itu dari Cipendei juga, ya, dari Cipendei. Nah, pada kesempatan ini Bagon masih ketinggalkan, ya. Alangan sama kayak tak ya. Pajak kecingoan.
Pajak kejiwaan. Kejiwaan. Pajak kejiwaan ya. Iya. Tidak. Yo, ini bahasa kami, bahasa kejiwaan. Pacak itu adalah bisa, kejiwaan itu adalah kelihatan. Kenapa saya berbicara pacak kejiwaan? Karena Pak Ugon mengenakan suatu kacamata double, yaitu 4 mata ya, bukan 2 mata ya, tapi 4 mata. Oke. Baik, alhamdulillah ya. Selamat siang kepada pembicara yang kedua. Kedua pembicara. Di sini saya ingin mengupas terlebih dahulu mengenai buku yang dikarang oleh Bapak Inon itu ya. Salah satu di sini adalah remaja merupakan masa yang sangat berisiko, meningkatnya resiko disebabkan oleh fungsi sistem alat produksi. Ini adalah salah satu definisi atau bisa dikatakan narasi ya, narasi dari sebuah buku yang sangat bagus sekali ini, sangat mencolok sekali karena buku ini dikemas dalam sebuah tulisan yang sangat sederhana tapi sangat menonjol di dalam warna. Tujuannya mungkin karena ini Bapak Inan atau Bapak Salinan SPD ini adalah supaya buku yang warna biru ini kelihatan dari jauh sehingga masyarakat atau siswa apabila memasuki apa istilahnya perpustakaan dapat melihat ya, karena ini adalah warna sangat menonjol sekali. Ini adalah hal yang sangat bagus sekali menurut saya mengenai pewarnaan. Dan di sini ada bola api atau bola lampu. Itu kertas kusut yang dihancurin, yang dikasih sinar seperti benang. Benang kusut itu ya. Apakah hatimu tidak kusut hari ini? Insya Allah hari ini masih baik-baik. Masih baik-baik saja. Ya mudah-mudahan. Terus di sini juga Hanifah Sukmawati ya. Ini adalah dengan siluet ya, siluet yang menggambarkan seorang remaja, yaitu adalah berakhirnya senja ya. Mudah-mudahan senja ini tidak akan pernah berakhir. Besok akan kembali lagi senja-senja yang membawa kecerahan, kebahagiaan bagi kita semua. Ini adalah 2 buku yang ditulis oleh mereka. Ini adalah Hanifah Sukmawati dengan berakhirnya senja, dan Salinan SPD yaitu adalah remaja anti mainstream atau always positive thinking ya. Itulah buku-buku yang berkatanya. Sebelumnya kita tadi latar belakang mengenai budaya atau di mana beliau brojol ya, brojol. Yang satu di Cipendei, yang satu adalah di Sumatera Selatan di sini. Saya ingin mengupas buku yang ditulis oleh Bapak Inan Salinan SPD. Untuk pertama ini mungkin ya, saya baru membaca. Kok di sini ada tim komunitas Poraka ya. Poraka di sini selain Anda yang menulis buku ini, ada juga tim Poraka. Saya kurang mengerti Poraka itu apa artinya, Bapak? Boleh dijelaskan? Ya, komunitas Poraka ID atau dikenalnya For a Care. Ini sebuah komunitas yang dibentuk oleh siswa-siswa Seman 1 Cipendei tahun kemarin, tapi dia tidak diwadahi oleh ekskul. Memang Poraka ini sendiri pure pikiran dari siswa SMA 1 Cipendei, tapi anggotanya ada dari luar SMA 1 Cipendei. Nah, mereka ini mengatasnamakan For a Care, artinya mereka peduli. Peduli di mana? Mereka peduli terhadap kewirausahaan, terhadap remaja, termasuk peduli terhadap dakwah untuk remaja. Sampai saat ini Poraka ID masih eksis, masih menerima anggota baru, tapi bukan eskul. Mereka komunitas. Ini di luar eskul yang ada di SMA Negeri 1 Cipendei. Ini adalah komunitas. Iya. Ini Poraka merupakan suatu singkatan atau apa? Singkatan dari For a Care. For a Care ya, care ya. Kalau boleh tahu, ini mungkin ada yang mengerti, terutama Bu Anang itu tidak mengerti apa yang dikatakan dengan For Care itu apa, untuk siapa? Apakah untuk Bu Anang? Maksudnya For Care itu sendiri? For a Care itu
apa ya? Peduli. Untuk kepedulian gitu. Kepedulian, Jadi ya. ini komunitas untuk kepedulian. Pedulian dalam segala bidang. Menulis lebih fokus ke dakwah dan ke remaja dakwah gitu. Remaja dakwah yang ada di lingkungan SMA Negeri Cipete atau masyarakat pada umumnya. Kalau di situ lingkungannya lingkungan Kabupaten KBB khususnya untuk wilayah Kecamatan Cipete itu ada rutinan pengajiannya juga mereka. Dilaksanakan pengajian itu di Cipete juga. Di Cipete juga mungkin ada beberapa tempat, mungkin di masjid-masjid kampung atau biasanya mereka di Yayasan Amanta. Apa alasannya Anda istilahnya menggawangi sebuah perangkat ini yang menjadi inspirasinya apa kok ini saya ingin menggabungkan remaja-remaja yang memiliki kepedulian terhadap segala sesuatu. Latar belakangnya apa yang melatar belakangi kira-kira mungkin ada atau bagaimana? Kalau di situ seperti yang disebutkan di buku itu, yang saya sebutin di buku, bahwa Poraka ini sendiri dia berdiri, dia pengen dakwah, tapi kan wadah dakwah itu harus ada. Kalau seandainya dia mau guide untuk mengajak, ayo kita ke masjid, ayo kita pengajian, mungkin agak susah. Makanya dakwah mereka yang pertama suka menggunakan sosial media. Boleh kalian follow nanti di IG-nya, Instagram-nya. Iya, silakan ini para pendengar lambat ya Pak ya supaya para pendengar atau penonton bisa mencatat ya. Untuk Instagramnya Poraka ID, Facebooknya juga Poraka ID, dan webnya www.poraka.id. Boleh dicek, itu ada beberapa artikel-artikel yang memang disampaikan oleh mereka. Mereka khususnya dakwah dengan cara mereka sendiri gitu, dengan cara bahasa-bahasa yang sesuai dengan kalian, katanya bahasa yang santuy. Nah, di sini kenapa ada terlahirlah buku itu? Makanya saya bilang kalau seandainya mereka terus menulis seperti itu, kan kalau penulisan di dunia online di media sosial itu kan suka disandur, suka di ini tanpa ada konfirmasi kepada penulisnya. Iya. Betul. Nah, saya bilang saya ingin mengajak mereka untuk yuk mereka tetap bisa dakwah, mereka juga bisa menyeratkan atau menulis nama mereka di dalam sebuah buku. Artinya suatu saat nanti kalau ditanyai kalian pernah ngelakuin apa, kami pernah terbitin buku seperti itu. Makanya terbitlah buku pertama mereka, Remaja Anti Mainstream. Iya, ini gabungan antara tim perangkat dengan Anda sendiri ya. Iya. Inan Kito atau salinan ya SPD. Kita beralih Bapak ya kepada narasumber yang kedua, yaitu di sini kalau tidak salah berakhirnya senja. Anda bisa memilih aku. Akan tetapi tidak tahu kenapa, karena saat itu saya didesak dengan deadline 20 hari menyelesaikan naskah buku. Jadi kurang lebihnya 1 bulan saya harus menyelesaikan naskah buku tersebut. Jadi ya begitu saja saya menulis begitu saja apa yang ada di pikiran saya, apa yang ada di hati saya, ya saya tuliskan dengan dibumbui dengan bumbu-bumbu fiksi yang melebih-lebihkan cerita tersebut. Berarti kalau kita simak ini adalah dalam penulisan buku di sini menceritakan pengalaman sendiri ya. Ya enggak juga menceritakan pengalaman sendiri. Iya. Bukan. Mungkin penonton tahu ya. Ya penonton tahu. Penonton ada yang tahu? Iya. Ini kalau pengalaman sendiri justru bagus. Kenapa ya? Karena kita istilahnya bahwa menulis itu kita lihat, saya pernah dengar dari seorang Inan Kito juga pada saat berbincang-bincang sebelum talk show ke sini, saya istilahnya menghubungi beliau karena beliau adalah seorang penulis dan saya ditugaskan untuk memandu acara ini, dan saya ngobrol di belakang panggung sebelumnya. Ini adalah bahwa untuk menulis ini mulai dari panca indera ya, diawali dari penglihatan, pendengaran yang dirasakan oleh kita, itu bisa dijadikan salah satu istilahnya bekal untuk menulis ya, untuk menulis. Nah mungkin hari ini juga merupakan salah satu pengalaman sendiri, latar belakangnya dalam menceritakan pengalaman sendiri. Ya kalau pengalaman sendiri ini adalah perlu ini kan supaya ini adalah inspiratif sekali ya. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan di sini adalah banyak hani-hani yang belum muncul ya. Nanti hani-hani yang belum muncul, dan nanti juga di sini ada Inan Kito yang belum muncul di permukaan ya kalau kita gali ya.
Sebenarnya ada di guru ini banyak sekali ya penulis-penulis, yaitu adalah Ibu Neng Titin ya, Bapak Ugon Sugata ya. Apalagi kalau Bapak Kepala Sekolah itu sudah tidak diragukan lagi ya itu. Oke, itu yang menjadi latar belakang ya berakhirnya senja. Kita kembali kepada pertanyaan kepada Bapak Inan Kito ya. Tadi adalah mengenai sejarah Porangka ya. Iya, Porangka di sini. Di sini kok kenapa mengambil judulnya anti mainstream di sini? Tidak, di sini kalau anti mainstream maksudnya apa begitu? Ya, anti mainstream itu sendiri kan anti mainstream itu kebiasaan atau ya biasa-biasa aja gitu. Biasanya orang. Nah, disebut anti mainstream berarti dia tidak biasanya. Kan kenapa kita sebutnya remaja anti mainstream? Kan remaja biasa itu kan ya datang ke sekolah, pulang, ngerjain kerjaan, tidur, nanti sekolah lagi, ya gitu aja hidupnya. Nah, sedangkan remaja anti mainstream itu dia melakukan lebih, beda dengan orang lain. Tidak usah kalian harus ini, yang penting ada beda sedikit dalam hal yang baik cukup. Itu aja, itu yang disebut dengan anti mainstream. Kita tidak sesuai dengan tidak mengikuti selalu jalur gitu, tapi dalam hal yang baik. Dalam hal yang baik. Iya. Oke, itu ya artinya dalam mainstream di sini adalah memiliki selalu ya berpositif yang baik-baik saja. Jangan Iya, istilahnya memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif. Iya, gitu. Nah, kalian di penonton jangan memiliki pemikiran-pemikiran negatif baik pada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Karena kalau kita memiliki pemikiran di mindset kita adalah memiliki pemikiran negatif, maka akan terbentuklah karakter itu adalah negatif. Atau sebaliknya pula, kalau memang kita di mindset kita istilahnya memikirkan yang sifatnya positif, pasti akan menghasilkan suatu hal yang sifatnya positif. Terbukti di sini adalah pembicara yang kedua ini adalah merupakan salah satu istilahnya pemuda-pemuda di era zaman sekarang ini yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa di sini ya. Salah satu di antaranya adalah Hanifah ya, Hani Sukmawati ini ya. Oke, itu bisa diceritakan Hani mengenai buku ini? Itu tadi kalau tidak salah saya simak itu adalah dikejar headline ya, atau dikejar waktu ini. Kok kenapa bisa dikejar-kejar waktu? Iya, atau tidak dikejar hantu begitu? Karena waktu itu Atau dikejar pacar atau bagaimana? enggak. Karena waktu itu saya Teh Dira sama Pak Inan itu ikut workshop menulis di Lembang ya Pak? Di Perompong. Di Perompong itu bersama IGI, Ikatan Guru Indonesia, dan kolaborasi bersama YM Publishing. Nah, di situ tuh sebenarnya pesertanya itu guru semua. Ya, jadi cuma saya sama Teh Dira yang masih anak SMA. Waktu itu kita masih kelas 10. Nah, di situ kita ditantang sama YM Publishing untuk menulis buku atau menyelesaikan naskah 20 hari. Nah, akan tetapi sebenarnya karena saya itu udah dikejar-kejar duluan sama Pak Inan gitu ya. Oh, berarti Anda dikejar-kejar oleh Pak Inan. Iya. Dikira Pak Inan itu hanya mengejar Bu Itu rahasia. Bu ini bukan Bu Mira. Bu Mira, maksudnya gitu. Ternyata suka yang daun muda juga Pak Inan ini. Yaitu adalah terbukti Hanifah Sukmawati dikejar-kejar oleh Inan gitu. Dikejar bukunya. Oh, dikejar-kejar bukunya untuk headline secepatnya ya. Karena ini adalah merupakan tantangan dari apa istilahnya pada saat kita menulis seminar. Apakah Anda itu tidak merasa risih atau rendah hati karena tadi saya simak bahwa yang pada saat seminar itu adalah semua guru, sementara Anda adalah seorang pelajar? Malah saya merasa sangat excited saat itu karena menjadi yang termuda juga di antara seluruh peserta. Nah, tentunya juga saya merasa sangat semangat dan juga bertemu dengan banyak orang yang ternyata memiliki hobi yang sama, tujuan yang sama dengan saya. Itu banyak sekali menyerap ilmu dari mereka, apalagi serasa anak bungsu sih Mbak di sana tuh. Betul.
Ya, ini kalian yang berada di hadapan kita semua, jangan kalah dengan Hani Sukmawati ya. Bapak tunggu ini karya-karyanya tahun depan, kita launching bersama, kita talk show bersama di acara yang sama, oke? Amin, amin. Oke, di sini bukan hanya Inan Kito dan Hani Sukmawati. Kembali kepada Bapak Inan, ya. Bapak Inan, kalau tidak salah di sini saya baca berulang kali bahwa buku yang ditulis oleh Anda itu adalah merupakan salah satu objek yang menjadi bahan pembicaraan adalah remaja ya. Benar. Ya, remaja. Kenapa tidak mau istilahnya menceritakan mencari objek yang seusia saya kah misalkan, karena saya adalah ujur ya. Yang mana yang sudah ujur di sini ya pastinya ya satu mungkin apa ya istilahnya mencari sesuatu yang ke arah yang akhirat, atau apakah istilahnya ataukah memang yang muda-muda ini perlu digali dan penuh misteri ini. Ya, Iya. Ya, pada prinsipnya gaya penulisan saya sendiri, Pak, saya suka menulis sesuatu yang memang yang saya rasain, yang saya dekat, yang saya alami gitu. iya betul. Makanya kenapa objek remaja yang harus saya tulisin? Karena dulu saya pernah remaja dan tahu banget bahwa di remaja itu banyak tantangan, Betul. banyak cobaan, banyak godaan yang terjadi di remaja. Nah, makanya dengan menulis tentang remaja ini, saya berharap anak-anak remaja itu yang terjauh dari godaan-godaan yang tidak diinginkan, sehingga mereka akan menjadi remaja-remaja anti mainstream, remaja-remaja yang menjadi jawaban untuk Indonesia 2045 nanti, seperti itu. Sangat luar biasa. Tepuk tangannya mana? Iya, nanti kita ada interaktif ya, tanya jawab antara audiens dengan para pembicara yang sudah tampil pada kesempatan ini. Tadi mengatakan bahwa kenapa memilihnya remaja, karena beliau adalah pernah remaja. Memangnya gua belum pernah jadi remaja gitu? Ya, insya Allah ya, remaja pasti istilahnya yang tua itu pernah mengalami remaja, Iya. tapi yang tua belum yang muda belum tentu akan menjadi tua mungkin ya. Ini adalah ya saya kan pernah remaja, mungkin belum tentu sampai saya 60 tahun ya. Ya kan, ya saya adalah masih remaja, saya 17 tahun Bu. Besok lusa setelah saya mengisi acara ini mungkin walau alam kita tidak tahu, tapi kembali lagi ya, yang tua itu pasti sudah mengalami masa-masa remaja gitu. Oke. Baik, ini sangat seru sekali dengan kalau kita mengupas suatu pertanyaan dari ini ya. Di sini adalah kok yang apa sih tersirat di sini yang membahas jomblo ya Pak Inon. Kenapa yang jomblo? Apakah Anda itu istilahnya bertujuan kepada saya, mentang-mentang saya di sini selaku pembicara yang sedang jomblo, atau mempromosikan diri sendiri bahwa Anda itu jomblo pada saat menulis buku itu? Ya, mungkin yang di sini yang jomblo, nggak Cong? Ya. Nggak, Cong? Iya, Merasa jomblo itu bukan pilihan katanya ya, tapi adalah takdir. Iya, jomblo itu adalah pilihan. Oke, ada yang jomblo? Iya, jomblo. Iya, yang jomblo. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan atau bedah buku ini, yang jomblo ini adalah berakhir dengan kejombloannya itu ya. Iya, kenapa di sini adalah ada kata dengan ada istilah tentang jomblo begitu. Ya, di sini ada salah satu di buku itu saya tulisin tentang jomblo high class, artinya jomblo yang berkualitas gitu. Kan gini aja, logika yang paling simpel. Kalau seandainya kalian jomblo, itu sama dengan berarti kalian itu berharga mahal. Gimana tidak? Coba kalian cek. Kalau yang udah gonta-ganti pacarnya, itu sama halnya dengan sesuatu yang gampang banget gitu untuk didapatin. Ya kan? Nah, sedangkan kalau kalian yang jomblo itu kayak yang memang susah untuk didapatin, kecuali kalian jual nggak laku-laku juga gitu. Tapi enggak kan? Nah, maksud saya sini kenapa saya bilang
udahlah mendingan kalian jomblo daripada pacaran. Sebenarnya sih berbalik lagi, ya kata saya punya pengalaman dari SMA. Kalau ditanyain Pak Ina waktu SMA-nya pacaran. Tapi apakah itu ada jadi sebuah takdir? Tidak. Ya pacaran. Pas udah kesini tahu sendiri kan. Saat ini saya nikah bukan dengan pacar saya yang dulu gitu. Tetapi Ya dengan yang dalam arti di sini bukan dengan pacar yang dulu. Maksudnya itu apa? Maksudnya dengan ya, pacar yang karena dulu? saya nikah dengan istri itu dengan istri. Oh ya jelas, pasti dengan istri dong. Ya maksud saya nikah dengan istri saya yang sekarang, yang istri saya Yang sekarang dan selamanya. Dan selamanya dikira yang akan datang. Itu nama pacaran. Iya. Nama pacaran. Iya. Nah sedangkan yang dulu saya sempat pacaran ternyata tidak jadi istri. Logikanya saya selalu berpikir kayak gini. Kenapa kalian harus milih pacaran? Kalian harus ngebahagiain orang yang belum tentu itu jodoh kalian. Sama dengan kalian akan membahagiakan jodoh orang lain. Kalian ngejagain jodoh-jodoh orang lain gitu. Nah, sedangkan yang lebih ekstrimnya, yang lebih kuat dirinya, makanya di sini saya didorong oleh anak Foraka. Sebenarnya saya sendiri waktu itu mau nulisnya ada beban moral, tapi karena anak-anak yang Foraka itu tidak ada yang pacaran satupun anaknya. Kemudian mereka, Bapak harus jujur, karena ini masalahnya kan tentang isi Al-Quran. Bermasalahnya di isi Al-Quran. Kenapa? Karena di Al-Quran itu jelas mendekati zina adalah haram. Nah makanya saya selalu bilang yang pacaran mendingan milih putus. Alasannya kenapa kok justru yang jomblo itu mencari pacar, justru yang sudah pacaran kok mau milih putus? Aneh ini sekali. Iya, maksudnya gini, mendingan milih jomblo. Jangan pernah untuk pacaran. Kalau sempat pacaran, di cross check dulu. Kalau pacaran kalian udah mendekatin yang namanya zina, pacaran mendekati zina, pilih untuk putus. Kalau mendekati, tapi kalau seandainya kalian menjamin saya mah pacaran biasa aja, Berpacaran dengan ala sehat ya. ala sehat. Betul. Ya walaupun ada beberapa teman-teman berpendapat bahwa tidak ada yang namanya pacaran itu sehat, tapi saya juga nggak tahu karena ini baliknya ke pribadi masing-masing. Seandainya pacaran ada jaminan dari diri kita sendiri, kami pacaran dan kami tidak akan mendekati zina, is okay, nggak jadi masalah. Tapi kalau seandainya ada yang pacarannya udah mulai mendekati zina, mendingan pilih putus. Kenapa? Karena ya itu bahayanya di sana. Ya mungkin untuk lebih jauh tentang pembahasan itu ada di bukunya. Kalau untuk laki-laki saya selalu itu Ada di buku ini ya. ada. Berarti bagi yang mau menggali isi buku ini secara komplit ya, silakan baca di perpustakaan SMA Negeri Ciperi ada. Buku dari Hani juga ada. Pernah membacanya belum? Pernah. Iya. Nanti kalau pernah membaca, tolong istilahnya komunikatifnya tanya jawab ya. Kalau yang belum silahkan baca terlebih dahulu. Oke? Nah ini adalah sangat luar biasa penulis buku ini. Oke, kembali di sini kan antara dua penulis di sini kan membahas tentang remaja di sini. Remaja yang harus membaca ini. Bagaimana tanggapan Anda di sini? Salah satu contoh di sini kan Hani tentang remaja juga, Pak Inan juga tentang remaja. Di sini alasan kenapa sih harus membaca buku ini gitu? Kenapa kita ya harus membaca buku ini begitu? Ya dari Hani sendiri. Alasan kenapa harus membaca buku itu? Betul. Ya mungkin buku Hani. Buku Hani yang berjudul Senja ya. Alasannya mungkin karena buku tersebut sesuai lah ya, apalagi dengan anak-anak di sini, karena itu juga mengisahkan tentang remaja gitu. Tidak hanya menguak tentang percintaan, tetapi juga dengan bagaimana cara kita untuk mencapai cita-cita kita di tengah problema keluarga. Lalu tentunya di situ juga sebenarnya kisah cinta yang sedikit tragis juga ya Pak, karena ternyata ending di cerita tersebut menggantung. Kenapa menggantung? Maksudnya menggantung? Jadi sebenarnya Hani itu udah mikirin itu ke depannya akan ada berakhirnya senja untuk yang kedua. Iya. Nah, kenapa menggantung? Jadi nanti akan dilanjutkan lagi karena di situ di ceritanya dua orang yang bertemu di akhir senja sebagai cinta pertama mereka di SMA
Ya, jadi yang laki-lakinya itu dia melanjutkan studi Dan perempuannya dan perempuannya ya karena beda angkatan Anda sendiri. bukan. Jadi karena beda angkatan gitu yang satu kelas 10, kelas 11, maaf. Anda yang- sendiri ya Bukan, Pak. pada saat itu. Iya. Iya, iya, betul. Nah, jadi kan mereka berpisah otomatis 1 tahun mereka tidak bertemu di Betul. sekolah, sedangkan hari-hari mereka selalu bersama-sama. Nah, bagaimana cerita kelanjutannya? Apakah Haisa dan Mitra ini akan bertemu kembali dan melanjutkan kisah mereka di akhir senja atau bagaimana? Nah, nanti kelanjutannya di buku Berakhirnya Senja yang kedua. Berarti ini adalah sengaja ya, ada yang kedua, jilid kedua ya, jilid kedua. Supaya di sini sengaja adalah supaya penasaran terlebih dahulu pembaca ini ya. Jilid yang pertama ini ujungnya sampai di mana? Nah, nanti sehingga nanti di buku yang kedua mudah-mudahan karena merasa penasaran digantung itu maka ingin membaca dan membeli buku ini ya. Baik. Kita ini sini adalah kita kan dalam rangka bulan bahasa ya, Pak Inan dan Hani. Boleh dong memberikan tip-tip kepada para pendengar di sini atau penonton di sini kepada ibu-ibu yang hadir di kesempatan ini untuk bagaimana cara menulis suatu buku, tip-tip mengenai cara menulis buku ini. Ya, terima kasih. Nah ini bagi teman-teman yang mau menerbitin buku ini saya untuk khusus dulu untuk siswa Bapak. Iya silakan. Ya, bagi siswa-siswi yang ingin menulis buku dan ingin menerbitkan buku dengan waktu yang cepat, ini sebenarnya lagi ada tantangan ya Hani ya. Ya, kita lagi mencari siswa-siswi yang mau menulis tentang gurunya. Jadi khusus menulis tentang gurunya, boleh guru TK-nya, guru SD-nya, guru SMP-nya, atau gurunya saat ini waktu yang di SMA. Tulis dalam bentuk esai atau dalam bentuk cerpen dengan tema guru inspiratif. Nanti boleh kirimkan naskahnya ke Hani. Nanti untuk gaya bahasanya, tulisannya dan segala macam boleh nanti hubungin Hani aja seperti apa. Naskah paling lambat kita tunggu 1 minggu lagi nih Hani. 1 November ya? 1 November berarti 2 hari lagi. 2 hari lagi kita masih nungguin naskah. Kita insya Allah akan launching kalau seandainya proyek ini bisa jalan, kita akan launching di Hari Guru tanggal 25 November. Alhamdulillah. Akan launching 25 November dengan cara kita akan mengirim buku itu secara gratis ke guru-guru yang ditulis di dalam buku itu. Jadi kalau seandainya ada 30 dari kalian yang nulis, masukin ke kita nanti lakukan editing, layouting dan kita terbitkan bukunya sampai di ISBN. Artinya dicatat di Perpustakaan Nasional bukunya. Nanti 25 November kita cetak dan kita akan kirim serentak untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru yang kalian anggap merubah hidup kalian. Tepuk tangannya pada sangat luar biasa. Ditunggu. Oke, Nah, ya. kalau seandainya yang lebih lanjut, Pak, saya mau nulis bukunya kayak Teh Hanifah, kayak Teh Dira, Iya. ya, sampai tebal-tebal kayak gitu. Gimana sih tipsnya? Nah, kalau dari Bapak sendiri, saya selalu mengemukakan tulislah apa yang paling dekat dengan kita. Iya. Ada yang nanyain, Pak, saya nggak bisa nulis. Tulislah tentang nggak bisa nulis. Jadi kita bilang, oh saya tidak bisa nulis, kita ceritakan kenapa kita tidak bisa nulis. Betul. Kita ceritakan. Nah, ada orang yang memang dia banyak cerita. Biasanya kalau kalian punya teman yang dia suka cerita, tapi disuruh nulisin ceritanya nggak dapat. Gampang, kalian lakukan dengan aplikasi Voice Note. Voice Note itu perekam suara yang akan berubah jadi tulisan. Jadi kalian ceritain aja, pakai aplikasi Voice Note, nanti dia berbentuk tulisan. Itu Voice Note itu di HP atau di mana, Pak? Di HP, di Android. Di HP. Boleh dicariin aja di Google Store, namanya Voice Note. Nanti kalian cukup bercerita aja. Nah, kayak suara kita lagi ngobrol kayak gini nih, disimpan Voice Note di depan mic-nya, dia akan ngetik jadi teks. Nanti setelah itu kita bisa nerbitnya dalam bentuk blogs. Kalau kalian lihat di blogs-blogsnya saya suka gitu. Kadang-kadang saya pengen nulis tapi lagi malas, ya udah ngambil handphone saya cerita. Saya cerita apa aja. Nanti hasil dari cerita itu baru bisa kita bentukkan dalam tulisan, nanti baru editing. Editingnya itu untuk merapikan atau untuk merubah gaya bahasa. Karena kan kalau kita ngobrol seperti ini kadang-kadang ada bahasa yang tidak baku. Betul. Seperti itu. Nah, setelah dituliskan kemudian kan terjadi pertanyaannya kenapa bagaimana bisa jadi Sebuah buku. Nah, kalau mau jadi buku itu sebenarnya gampang. Kalian cukup nanti hubungin Teh Hani, nanti Teh Hani akan ngajakin kalian bagaimana cara
nulisnya bagaimana, cara apa ngelayoutingnya dan segala macam nanti disampaikan oleh Teh Hani seperti itu. Ya. Iya, tepuk tangannya mana? Iya, sungguh luar biasa inspiratif sekali dari kedua tokoh ini ya, yaitu adalah generasi muda yang penuh inspiratif, yang penuh dedikasi tinggi. Oke, terima kasih Bapak Inan Sukinto yang tadi sudah untuk membeli buku ini atau istilah untuk membaca buku ini ada di perpustakaan ya, ada di perpustakaan kita. Jadi kita tidak usah jauh-jauh membeli ke Gramedia karena di perpustakaan kita juga sudah tersedia. Mudah-mudahan nanti ada hani-hani yang berikutnya dan salinan-salinan yang berikutnya ya. Salinan fotokopi ya. Iya. Salinan fotokopi ya. Ada salinan-salinan berikutnya. Dan ditunggu buku yang keduanya ya Hani, dan ditunggu buku berikutnya Bapak Inon supaya Anda bisa kontak lagi saya untuk calling dalam membedah buku ini ya. Alhamdulillah Pak Inan, karena kalau saya tidak dihubungi oleh Anda berarti saya tidak akan memiliki job untuk hari ini. Ya alhamdulillah proyeknya yang cukup luar biasa ya. Saya dibayar dengan 2 juta kurang saparapat. Ya, dari Hani 1 juta kurang saos ya, itulah. Terima kasih kepada Bapak Inan dan kepada Hani. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti jejak-jejak mereka untuk menulis buku, bersemangat menulis buku karena kita sudah diberikan tip oleh mereka berdua. Sekali lagi dalam Talkshow Bulan Bahasa 2019 cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.